Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan kata-kata dan tindakan atau perilaku yang sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur, sehingga kita semua akan selalu ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan kita ini ada banyak sekali keinginan-keinginan yang tentu menjadi alasan bagi kita untuk terus-menerus memperbaiki diri kita, khususnya di dalam kehidupan yang lebih beranjak kepada dewasa. Dibutuhkan satu orang yang bisa mendampingi dirinya, yang dalam hal ini lebih dikenal dengan jodoh. Namun demikian, faktanya banyak kita temukan orang yang merasa sangat kesulitan untuk memperoleh jodohnya. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan pada kesempatan ini saya sampaikan beberapa hal yang sangat mungkin menjadi penyebab terhalangnya seseorang untuk mendapatkan jodohnya atau tertunda jodohnya karena hal-hal berikut. Jodoh sebagaimana kita ketahui adalah satu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita percayai, karena sebagaimana kita sudah mendengar dari para guru kita semua, bahkan dari orang tua kita, bahwa yang namanya jodoh, rizki, dan kematian itu adalah mutlak kekuasaan Allah. Kita sebagai manusia hanya punya kewajiban untuk berikhtiar, lalu berdoa dan bertawakal hanya kepada Allah yang maha memiliki kekuasaan tersebut. Ikhtiar, doa ini juga harus dibersamai dengan sifat tawakal atau berserah diri dengan sepenuhnya kepada Allah, bersandar dengan setulusnya hanya kepada Allah. Maka insya Allah ketika kita lakukan hal tersebut, kita sandarkan semua persoalan yang kita miliki, Allah akan mempermudah bagi sahabat sekalian yang belum bertemu dengan jodohnya. Nah, di samping itu tentu harus dilakukan satu muhasabah diri atau introspeksi diri, karena sangat mungkin jodoh ini terhalang bagi kita adalah disebabkan karena banyaknya perbuatan maksiat yang kita lakukan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab orang untuk memperoleh jodoh itu. Diantaranya adalah banyaknya dosa yang kita lakukan. Kita menyadari bahwa sebagai manusia kita itu lemah, dan seringkali kita itu terperangkap di dalam kubangan perbuatan yang menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pendosa.
Kemudian bagaimana kita bisa bertaubat dengan menghapus dosa ini? Adalah dengan senantiasa memohon kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga secara perlahan hijab atau penghalang yang menjadi sebab di antara datangnya jodoh kita itu perlahan-lahan Allah buka, sehingga itu mendatangkan lebih cepat jodoh bagi kita. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah coba untuk muhasabah diri. Berapa banyak dari kita ini ketika menginginkan pasangan itu memiliki ekspektasi yang begitu tinggi, memiliki harapan yang bahkan terkadang sangat sulit untuk dijangkau secara logika. Ustadz, bukankah kita itu punya Allah sehingga kita berhak meminta jodoh semau yang kita inginkan? Betul, wahai saudaraku sekalian. Tapi disinilah pentingnya kita diberikan akal pikiran sebagai salah satu pembeda kita dengan makhluk Allah yang lain. Memilih kriteria sah-sah saja, namun tentu ini harus dibarengi dengan satu kesadaran tentang eksistensi kita sebagai manusia. Kalau kita berpegangan dengan ukuran-ukuran tertentu, kriteria-kriteria tertentu yang itu kita anggap terlalu naif untuk kita memperolehnya, maka lagi-lagi ini harus kita lakukan sebagai introspeksi bagi diri kita. Kriteria-kriteria yang baik sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di antaranya yang kita mengerti di dalam warisan nenek moyang kita, ada bibit, ada bobot. Agamanya yang pertama kita lihat dari calon yang kita inginkan. Kemudian keturunan siapa? Kira-kira begitu. Kemudian sekufu, artinya sekufu di sini memiliki keserasian, tidak jomplang. Ya. Artinya itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Bukan berarti kita ini tidak boleh mengharap yang sangat luar biasa, tetapi sekufu ini harus kita pahami bagaimana menempatkan satu kesadaran, oh inilah kira-kira yang cocok untuk kita. Demikian. Yang berikutnya adalah seringkali kita ini terlalu berharap kepada orang. Jadi di dalam kitab Mughasyafatul Qulub itu disebut dengan tamak, yang berharap berlebihan kepada orang lain. Dalam banyak hal, orang yang sedang jatuh cinta itu berharap lebih kepada orang yang ia cintai. Padahal kita tahu bahwa harapan yang sangat berlebihan itu akan menjadi satu penyebab kita ini menjadi kecewa dan sakit hati, sehingga kemudian hal tersebut menjadi satu alasan penyebab bagi kita untuk segera dipertemukan dengan jodoh kita. Jadi sebagaimana disampaikan Ahbib Habibaka Haumamma, cintailah kekasihmu, itu biasa-biasa saja. Ya. Artinya apa? Jangan terlalu berlebihan, bahwa seakan-akan kalau tidak dia itu tidak akan ada yang lain.
Kalau tidak dia, tidak bahagia hidupnya. Kalau tidak dia, wah, tidak indah hidupnya. Kira-kira demikian. Sehingga eksistensi daripada Allah sendiri yang maha indah, yang maha segalanya itu hilang. Jadi mabuk oleh cinta, lalu lupa berharap kepada yang memberi cinta. Nah, yang berikutnya adalah harus ada semacam kekuatan mental berupa kesiapan hati kita. Jodoh ini dipastikan hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki amanah dan betul-betul siap. Perasaan cinta yang setulusnya dari dalam hati yang paling dalam. Ya. Nah, inilah yang kiranya akan diamanahkan oleh Allah, dititipkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah dengan jodohnya. Maka mencintai dengan ketulusan hati semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan lebih indah daripada kita mencintai itu berdasarkan daripada hawa nafsu semata. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobalah untuk muhasabah diri kita. Sudahkah kita ini memiliki kemampuan untuk menerima amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau jangan-jangan sebaliknya? Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal terakhir yang biasanya menjadi penghambat kita untuk segera menemukan jodoh yang sejati adalah terlalu diombang-ambingkan oleh perasaan nanti. Terlena dengan hubungan yang ada saat ini, terjebak dengan apa yang disebut sebagai kita ingin belajar satu sama lain. Orang kalau sudah membina satu hubungan didasarkan pada kemampuan logis semata, kemudian dia tidak sadar diri bahwa ketika Allah sudah memberikan kemampuan kepada seseorang, maka sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, segeralah menikah. Nah, cuma faktanya hari ini berapa banyak orang yang kemudian melakukan satu hubungan di luar nikah yang katanya untuk saling mengenal satu sama lain. Ketahuilah wahai saudaraku yang dirahmati Allah, perbuatan yang demikian itu adalah satu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah, apalagi itu dilakukan dengan menabrak daripada larangan-larangan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan kita menghindarkan beberapa hal tersebut, Allah segera mempermudah kita untuk mempertemukan kita dengan jodoh yang bisa memberikan kedamaian dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.